Vanega Vanessa Manik dengan NIM 18400-560. Saya akan melanjutkan pembacaan tentang lembaga keuangan bukan bank. Yang sekarang saya akan paparkan adalah tentang pasar uang. Pasar uang. Pasar uang yaitu suatu pasar yang menjual instrumen keuangan berjangka. Pasar uang mempunyai instrumen dengan jangka pendek. Jangka waktu itu seringkali tidak lebih dari 1 tahun, menjadikan kemudahan pada perdagangan. Pasar uang juga dapat disebut dengan pasar kredit jangka pendek. Pengertian lain dari pasar uang, money market, yaitu suatu tempat atau wadah bertemunya pemilik dana atau vendor dengan calon konsumen atau customer, baik bertemu dengan langsung ataupun melalui perantara atau broker pada transaksi suatu permintaan atau penawaran atau demand atau supply kepada sejumlah dana atau surat berharga jangka pendek di bawah 270 hari. Secara singkat, pengertian pasar uang adalah tempat yang menjadikan bertemunya antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang kekurangan dana dalam jangka pendek. Tujuan pasar uang. Tujuan dari pasar uang adalah 1. Dari pihak yang memerlukan dana atau modal. Itu ada 4. 1. Agar terpenuhinya keperluan jangka pendek. 2. Agar terpenuhinya keperluan likuiditas. 3. Agar terpenuhinya keperluan modal kerja. 4. Sedang mengalami kalah clearing. Untuk pihak yang menanamkan dana atau modal, itu tujuannya untuk memperoleh pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak yang mengalami sulitnya keuangan. Yang ketiga, untuk berspekulasi. Lalu fungsi pasar uang. Fungsi dari pasar uang itu ada 4. Dapat dijadikan perantara pada jual beli berbagai surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, dijadikan penampung dana dari surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, dijadikan sumber dana atau pembiayaan untuk perusahaan melakukan investasi. Yang keempat, dijadikan perantara bagi investor dari luar negeri dalam hal menyalurkan kredit berjangka pendek terhadap perusahaan yang ada di dalam negeri. Ciri-ciri pasar uang. Ciri-ciri pasar uang antara lain itu ada 3. Yang ke-1, terdapat penekanan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang memerlukan dana. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pada pasar modal. Lalu manfaat pada pasar uang itu ada 4. Yang ke-1, bisa dipakai untuk membiayai sektor real. Yang kedua, bisa meningkatkan atau memperbanyak cara untuk mendapatkan pembelanjaan jangka pendek dengan cara menerbitkan notes, commercial paper, dan instrumen jangka pendek dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, pemerintah akan memperoleh informasi dan kesempatan yang lebih baik untuk memantau keperluan kredit dalam perekonomian nasional. Lalu yang terakhir adalah lembaga yang melakukan pengembangan pasar uang dan pasar modal menjadi berkembang. Pelaku pasar uang itu ada banyak. Terdapat pelaku dalam pasar modal, yaitu bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Instrumen pasar uang. Terdapat instrumen atau contoh dari pasar uang. Antara lain itu ada 8. Yang ke-1, surat berharga pasar uang atau SBPU. Adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lain yang sudah ditunjuk oleh BI. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Adalah surat berharga dalam bentuk hutang yang berjangka pendek dan dikeluarkan pemerintah. Yang ketiga, ada deposito. Adalah surat berharga yang dikeluarkan bank terhadap simpanan nasabahnya yang periode sudah jatuh tempo di tingkat suku bunga tertentu. Yang keempat, ada promissory notes. Adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi utang piutang yang berjangkaan pendek antara kreditur dan debitur. Yang kelima, ada treasury bills. Adalah suatu hutang yang dikeluarkan negara yang mempunyai jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang keenam, ada bankers acceptance. Adalah instrumen pasar uang yang bisa dipakai dalam kegiatan ekspor dan import dalam aktivitas transaksi valuta asing. Yang ketujuh, ada commercial paper. Adalah surat utang yang dikeluarkan perusahaan untuk investor tanpa adanya jaminan atau collateral. Ini dipakai untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya saja. Yang terakhir, itu ada call money. Adalah instrumen pasar modal yang dipakai dalam aktivitas transaksi peminjaman sejumlah dana antar bank dalam periode yang berjangka pendek. Jenis-jenis transaksi pasar uang itu ada 5. Adapun jenis transaksi dari pasar uang adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank merupakan jenis transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank lainnya. Yang kedua, ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan dari Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat ini adalah untuk meminimalisasi atau mengurangi uang yang beredar pada masyarakat. Yang ketiga, surat berharga pasar uang. Adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh pihak bank umum yang hanya dapat dibeli BI dengan harga yang relatif tinggi. Yang keempat, ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan bank dengan nilai nominal tertentu
sebagai surat atas unjuk. Yang terakhir ada pasar valuta asing atau bursa valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat yang mana seseorang dapat membeli atau menjual mata uang asing atau menukarkannya dengan mata uang rupiah. Nilai tukar yang ditukarkan disebut dengan kurs valuta asing. Baik, saya akan membacakan tentang dasar hukum pasar uang. Kali ini saya akan menguraikan tentang legalitas pasar uang yang merupakan bagian dari sistem perekonomian negara kita. Hal ini penting karena berkaitan dengan kegiatan perekonomian secara makro, baik transaksi yang dilakukan dalam mata uang rupiah maupun transaksi dalam valuta asing. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah berupaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta pengendalian moneter melalui pasar uang baik rupiah maupun falas. Senada dengan hal di atas, pengaturan pasar uang ini juga mengacu pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur penggunaan surat utang negara atau SUN sebagai instrumen moneter. Implementasi dari pasar tersebut adalah dilakukannya transaksi moneter Bank Indonesia dan underlying surat berharga negara atau SBN. Oleh karena itu diperlukan pengaturan pasar uang untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter. Lalu untuk mengatur pelaksanaan teknisnya maka dibuatlah peraturan Bank Indonesia nomor 18/11/PBI/2016 tentang pasar uang yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia juga menetapkan teknis pelaksana kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta pengelolaan rupiah. Fungsi lain adalah sebagai pengelola likuiditas bagi pelaku pasar keuangan serta kelancaran sistem pembayarannya. Baik, saya akan membacakan tentang peraturan Bank Indonesia nomor 18/11/PBI/2016 tentang pasar uang. Sebagai berikut. Pasal 1. Dalam peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dengan 1. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran. 2. Pelaku pasar uang yang selanjutnya disebut dengan pelaku pasar adalah pihak yang melakukan kegiatan penerbitan instrumen pasar uang dan atau melakukan transaksi di pasar uang. 3. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 4. Perusahaan efek adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal. 5. Nasabah adalah pelaku pasar yang menggunakan jasa pihak lain. 6. Lembaga pendukung pasar uang adalah pihak yang dapat memberikan jasa terkait penerbitan instrumen pasar uang, perantara pelaksanaan transaksi, penyelesaian transaksi, penatausahaan instrumen dan transaksi di pasar uang, dan pihak lainnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. 7. Instrumen pasar uang adalah instrumen yang ditransaksikan di pasar uang yang meliputi instrumen yang diterbitkan dalam jangka waktu sampai dengan 1 tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia termasuk yang berdasarkan prinsip syariah. 8. Perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang selanjutnya disebut perusahaan pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta. Pasal-pasal berikutnya dapat diakses melalui PBI 18/11/16. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan saya tentang pasar uang. Stay tune terus untuk pemaparan-pemaparan berikutnya tentang lembaga keuangan bukan bank dari saya. Terima kasih.